Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda termasuk orang-orang yang sering dibohongi? Ataukah Anda sering merasa dibohongi oleh perkataan seseorang? Berikut ini ada beberapa ciri untuk kita mengetahui orang itu berbohong atau tidak kepada kita. Simak selengkapnya. Baik, selamat siang teman-teman semuanya dan para subscriber yang sangat saya banggakan gitu ya. Ada beberapa orang yang merasa dirinya pada saat komunikasi dengan seseorang itu merasa dibohongi gitu. Dan pada kenyataannya memang seperti itu. Banyak di antara kita, apalagi di pekerjaan atau itu mungkin pergaulan, pertemanan, itu sering sekali orang lain berkomunikasi dengan kita, orang lain ngobrol dengan kita. Itu ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diomongkan kepada kita, apa yang dikatakan kepada kita itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau ada beberapa yang memang sengaja dia tutupi agar kita tidak tahu. Di video ini kita akan belajar sama-sama mengetahui ciri-ciri orang itu berbohong atau tidak kepada kita. Dan ciri-ciri ini adalah sesuai dengan kodrat manusia. Karena yang kita bahas di sini adalah ciri-ciri body language mereka atau bahasa tubuh mereka. Dasarnya seperti ini, seseorang manusia itu diciptakan Tuhan itu bertujuan untuk kebaikan. Diri kita, tubuh kita itu diciptakan Tuhan untuk tujuannya adalah kebaikan. Jadi pada saat lidah kita, mulut kita berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan atau berbohong atau menutupi sesuatu, itu pasti tubuh kita akan bereaksi. Itu pasti bahasa tubuh kita akan bereaksi. Di sini sedikit orang yang tahu bagaimana ciri-ciri orang yang sesuai dengan bahasa tubuhnya itu dia tidak mengatakan sesuai dengan kebenaran. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang, yang berkomunikasi memang mulut kita atau kita berbicara, tapi sebenarnya tubuh kita juga melakukan komunikasi kepada orang itu. Yang ditangkap orang itu adalah 65% adalah bahasa tubuh kita. Yang ditangkap oleh alam bawah sadar orang lain atau lawan bicara kita itu 60% itu adalah bahasa tubuh kita. Makanya pada saat kita mengeluarkan atau berbicara kepada orang lain itu ada 3 yang terhubung kepada mereka. Yang pertama kata-kata kita atau perkataan kita, yang kedua intonasi bicara, intonasi suara, yang ketiga bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh ini yang sangat berpengaruh. Apakah orang itu berbohong, apakah orang itu mengatakan sejujurnya, apakah orang itu grogi, itu terlihat dari bahasa tubuh. Di sini khusus video ini adalah memberikan ciri-ciri orang itu berbohong gitu ya, orang itu berbohong. Ada beberapa ciri-ciri. Tapi disclaimer di awal dulu sebelumnya, pada saat kita sudah mengetahui ciri-ciri orang berbohong itu, Anda jangan suudzon, Anda jangan overthinking. Mentang-mentang sudah tahu cirinya orang berbohong, Anda overthinking, oh, orang ini bohong, orang ini tidak. Jadi tidak untuk mengejas orang lain dia berbohong atau tidak. Ada kemungkinan dia berbohong, tapi kita jangan mengejas langsung, oh dia berbohong, atau overthinking, negative thinking, suudzon gitu ya. Jadi ilmu ini hanya untuk kita semacam bela diri lah, untuk melindungi diri kita. Selebihnya jangan overthinking atau jangan beranggapan negatif kepada orang lain. Yang pertama yang sering kali dibicarakan di video-video lain itu adalah gerak mata. Mata ini tidak bisa berbohong teman-teman. Pada saat kita ngomong dengan seseorang kejujuran, atau kita mencari dulu kejujuran seseorang, kita ajukan pertanyaan yang sesuai dan kita tahu kalau orang itu tidak berbohong. Misalkan, rumah kamu di mana? Seperti itu. Ada lagi, punya saudara berapa? Sekolah di mana? Kesibukannya apa? Dia akan menjawab jujur gitu loh. Dan kita tahu kalau dia jujur. Setelah itu kita tahu reaksinya, matanya seperti apa, gerak tubuhnya seperti apa, intonasi bicaranya seperti apa, itu kita hafalkan. Setelah kita tahu dasarnya pada saat dia tidak berbohong itu seperti itu, baru kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ketahui kejujurannya. Itu nanti pasti ada perbedaan di bahasa tubuh dia. Yang sering kita lihat adalah di gerakan mata. Pada saat seseorang itu cenderung melakukan
kebohongan itu bola mata yang hitam itu sedikit ada gerakan ke pojok kanan atas. Ada gerakan ke pojok kanan atas. Pojok kanan atas ini kalau di dalam ilmu bawah sadar atau psikologi seseorang itu dia memikirkan atau menggambarkan, mengimajinasikan tempatnya imajinasi, kreativitas dan sebagainya. Ini di sebelah kanan. Jadi pada saat bola matanya itu melirik sedikit ke atas sebelah kanan, itu berarti dia menggambarkan sesuatu, dia berimajinasi, dia berkreasi gitu. Ada indikasi dia menciptakan sesuatu gitu, menggambarkan sesuatu dan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau yang dikatakan sesuai dengan kenyataan, dia pasti tidak usah menggambarkan sesuatu. Dia tidak usah untuk memikirkan atau menciptakan gambaran-gambaran baru untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi mata ke atas pojok kanan itu terjadi sangat singkat sekali, beberapa detik, dan itu dia tidak menyadari kalau dia melakukan gerakan seperti itu, karena itu terjadi secara alamiah, ya alamiah, menengok ke atas, ya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah di bibir. Pada saat seseorang itu berkata yang tidak sebenarnya, pada saat seseorang itu berbohong kepada kita, itu ada sedikit gerakan dia memainkan bibir bawahnya, entah itu menggigit, entah itu melumasi bibirnya dengan lidahnya gitu ya, seperti ini, nah, atau menggigit seperti ini, nah seperti itu kebanyakan tapi wanita. Tapi laki-laki pria juga kemungkinan melakukan itu kalau dia melakukan kebohongan. Jadi dia merasa menutupi kebohongannya dengan gerakan-gerakan yang itu sebenarnya alamiah ya, sering kali dilakukan, sering ya, bukan selalu tapi sering. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahu tangan ya, bahu ini ada pergerakan, atau ke atas, atau seperti ini, atau seperti ini. Pokoknya bahunya ada pergerakan. Di bahunya itu ada pergerakan pada saat orang itu setelah mengatakan yang tidak sebenarnya kepada kita. Bahunya ada pergerakan. Yang ketiga, singkat saja ya, karena ini saya juga mau nyampe tujuan saya. Yang keempat adalah yang keempat adalah dia tidak fokus, perkataannya tidak fokus, terbata-bata atau mungkin grogi. Orang berkata grogi atau gugup itu kan intonasinya kita kan tahu. Intonasi suaranya, pergerakan tubuhnya, karena dia merasa nggak nyaman. Tubuh kita ini merasa nggak nyaman kalau mulut kita berbohong gitu loh. Makanya reaksi tubuh itu pasti agak gimana gitu. Dia agak melakukan gerakan-gerakan atau perpindahan-perpindahan gerakan yang itu normal, yang itu wajar. Lah kalau kita tahu ilmu ini, kita akan bisa membaca. Pada saat kita tanya jujur kepada dia dan dia menjawab jujur, itu seperti ini. Tapi pada saat kita tanya bohong kok tubuhnya seperti ini, nah itu perlu kita ada indikasi nih. Yang kelima adalah dia memegang area muka, entah itu seperti ini, entah itu seperti ini, entah itu garuk-garuk kepala. Nah itu menunjukkan ada indikasi dia tidak berbicara sejujurnya, indikasi gitu ya, ada indikasi dia tidak berbicara sejujurnya. Kalau sudah ciri-ciri ini kita ketahui, maka selanjutnya dia akan menutup tangannya, entah itu seperti ini, entah itu menutup badannya dengan tangannya, kedua tangannya, entah itu menyilang, entah itu bersendekap seperti ini. Itu menandakan bahwa orang itu sudah tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Orang itu sudah tidak nyaman dengan pertanyaan kita, makanya dia diasumsikan tangannya seperti ini. Artinya dia melindungi dirinya dari ancaman-ancaman pertanyaan kita gitu, teman-teman. Itu beberapa ciri kita mengetahui orang berbohong. Apakah selalu berbohong orang seperti itu? Tidak. Tapi indikasi orang yang melakukan pergerakan seperti itu pada saat kita ajak komunikasi adalah dia ada indikasinya mengatakan yang tidak sejujurnya. Ya. Jadi silahkan belajar membaca situasi atau membaca gerak tubuh seseorang. Semoga video singkat ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Selamat siang.